Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku, kuliah perkenalkan diri, nama Dilan, KM 2755161, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi sektor publik tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan prosedur. Akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi belanja. Menurut Permendagri 13 tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengeluaran nilai kekayaan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi belanja. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja data tunggal. Itu klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu 1. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. 2. Belanja modal, dan 3. belanja data tunggal. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada jurnal LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal. Pada tanggal 10 Februari 2023, dengan nama akun belanja pada estimasi perubahan saldo. Penyajiannya belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapat. Berikut adalah contoh soal. Dibayar gaji pegawai Dinas Kesehatan Tulang Bawang sebesar 200 juta pada bulan Desember 2023. Pembayaran menggunakan metode langsung atau LS. Pembukuan SKPD yaitu jurnal LO beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 200 juta. Sedangkan jurnal LRA belanja pegawai pada estimasi perubahan saldo sebesar 200 juta. Pembukuan PPKD jurnal LO rekening PPKD pada kas di kas daerah sebesar 200 juta. Selanjutnya, akuntansi beban. Definisi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi biasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau tumbuhnya kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010. Klasifikasi beban terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Beban operasi, terdapat dari beban pegawai, beban barang, bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban pengisian piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua, beban transfer. Beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan atau pemerintahan daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Ketiga, beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar,
defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lain. Yang keempat, beban luar biasa, itu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Pengakuan beban diakui saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang selanjutnya terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang terakhir, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan, dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Hanya pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Berikut contoh pencatatan jurnal dalam mencatat beban di buku Jurnal Finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau UP di SKPD. Beban pada kas di bendahara pengeluaran, atau ketika kita melakukan pembayaran, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Hanya contoh pencatatan jurnal untuk beban di buku Penyesuaian Mekanisme Pembayaran LS di SKPD, itu dengan laporan jurnal LO atau laporan operasional, yaitu beban pada rekening PPKD. Berikut adalah contoh soalnya. Dibeli peralatan kantong sebesar 100 juta oleh Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Pembayaran menggunakan metode atau mekanisme GU atau UP dan LS atau langsung. Pembukaan SKPD metode LS atau langsung, jurnal LO beban barang kas di bendahara pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 100 juta, sedangkan jurnal LFA belanja barang pada estimasi perubahan sal sebesar 100 juta. Pembukaan SKPD metode GU atau UP, jurnal LO kas di bendahara pengeluaran RK pada rekening PPKD sebesar 100 juta. Pembukaan PPKD metode GU atau UP, jurnal LO rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Selanjutnya, akuntansi persediaan. Definisi aset dalam bentuk barang atau perlengkapan surprise yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Hanya persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka nilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya, seperti hibah atau rampasan, dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Berikut pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku Jurnal Finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan.
yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh soalnya, dibeli persediaan obat-obatan sebesar 60 juta oleh Dinas Kesehatan Tulang Bawang menggunakan mekanisme UP. Jurnal LO-nya, persediaan obat-obatan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 600 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.